semua anak itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang ramah, pendidikan yang berkualitas. Nah, selama ini di lapangan yang sering kami lihat adalah pembedaan perlakuan antara anak orang berada dengan anak orang papa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan siapa saya mau bilang ya, orang paling sibuk di Banda Aceh, ya kan? Orang paling peduli dan orang paling sosial di Banda Aceh. Mari kita melihat apa yang dilakukan Bang Arif ini sehingga Bang Arif ini lebih tenar daripada wali kota mungkin ya. Oke, assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mobil Alphard-nya? Oh iya, luar biasa. Luar biasa. Anak lawan ya. Oke Bang Arif. Bang Arif, baik. saya mau lihat gini Bang. Abang saya lihat di postingan Abang selalu di rumah itu selalu mengutamakan atau memprioritaskan fakir miskin untuk bersekolah di situ dan anak yatim. Kenapa itu Bang? Kita fokuskan ke fakir miskin. Jadi kita ada dua kategori nih. Ya. Pertama fakir miskin. Terus yang kedua anak yatim atau piatu atau yatim piatu yang fakir. Sebab enggak semua yatim atau piatu atau yatim piatu ini Miskin. Nah, jadi ini yang kita perjelas dulu segmennya. Kalau yang fakir miskin kan udah clear ya. Dari segi income dia kekurangan, dia punya Udah minus lah. Udah mendesak, nggak bisa enggak gitu kan. Nah, jadi dia punya anak banyak, umpamanya dia punya tabungan banyak, sementara income dia sedikit gitu kan. Terus di sisi lain kan anak itu kan nggak pernah minta dia dilahirkan dari ayah yang fakir. Iya. Sama halnya dia atau saya pun nggak pernah minta dilahirkan dari ayah yang sekarang. Iya. Kita nggak pernah tahu kan? Iya. Betul. Nah, jadi karena ya semua anak itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang ramah, pendidikan yang berkualitas. Nah, selama ini di lapangan yang sering kami lihat adalah pembedaan perlakuan antara anak orang berada dengan anak orang papa. Kenapa Ruman ini ke fakir miskin? Terus anak-anak yang bukan fakir miskin dan yatim itu gak bisa sekolah di rumah? Diskriminasi dong Bang? Oh, tunggu dulu. Gimana itu? Tunggu dulu. Lihat penjelasan di bawah ini. Iya. Ada Bang. Oke. Yang pertama dari segi penderitaan lah kayak gitu. Itu jelas kan fakir miskin itu lebih menderita daripada yang lainnya. Dia punya income di bawah garis hingga kebutuhan ya, bukan keinginan. Ya, kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Nah, itu dia. Terus sama halnya juga anak yatim tapi kondisi ekonominya juga rendah, bukan yang berada. Nah, itu yang kita support. Pertimbangannya begini, setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi yang sama. Sehingga setiap anak itu juga mempunyai hak yang sama untuk merasakan pendidikan yang layak, merasakan pelayanan yang ramah anak, merasakan kegembiraan, keceriaan dalam proses tumbuh kembangnya. Semua anak punya hak itu, semua anak. Nah, sehingga di sisi lain kita sering melihat di lapangan ada perbedaan perlakuan. Iya, adanya perbedaan perlakuan terhadap anak keluarga fakir miskin dengan anak keluarga berada mampu kaya
pada sekolah-sekolah kita, terutama sekolah TK. Itu yang membuat kenapa kita mengkhususkan, memprioritaskan anak keluarga fakir miskin atau yatim yang fakir miskin menjadi murid yang bisa bersekolah secara gratis di kita. Itu dia, karena ada perbedaan perlakuan. Oke. Berangkat dari berbeda pelakuan itu berarti abang menyaring sendiri atau memang fakir miskin itu udah tuh, misalnya fakir miskin saya nggak mampu nih ya, ini pasti TK Ruman yang Bang Arif kelola, disitulah tempatnya, atau ada kayak mana Bang? Pada secara prosedural kita membuka pendaftaran. Membuka pendaftaran untuk umum. Nah, jadi siapa saja boleh mendaftar. Oke. Dari segi ini kita open semuanya. Siapa aja yang mau, yang kaya, yang miskin, yang fakir, silakan. Semuanya udah daftar. Nah, tapi di kita punya cara untuk menyeleksinya. Nah, apa itu? Yang pertama, kita tidak menerima surat keterangan miskin. Surat keterangan miskin nggak berlaku di kita. Surat sakti itu nggak ada. Nah, yang kedua, kita menerapkan sistem survei langsung ke rumah calon murid. Jadi abang begitu udah daftar dengan surat itu tidak ada, berarti abang melihat terus ke rumahnya. Ya, langsung. Jadi kita biasanya April itu pendaftaran. Iya. Mei itu survei. Juni itu ukur baju. Juli sekolah. Jadi berarti dia didapatkan waktu survei. Oh, ini layak. Apa emang ada musyawarah lagi? Ada ini. Apakah di on the spotnya langsung dilayak? Kayak gitu terus. Kita turunkan tim. Kita turunkan tim. Nah, nanti tim ini berdasarkan form yang udah kita buat, yang udah kita siapkan. Ada 2 lembar. Jadi tim kita menilai kondisi keluarga itu berdasarkan indikator yang kita buat di form. Nah, berikutnya begitu selesai proses survei, kita duduk. Jadi masing-masing tim itu menceritakan kondisi setiap anak Z, kondisi keluarganya. Jadi kayak ini tahun ajaran. Berarti ada kuesionernya yang perlu diisi. Iya, yang diisi oleh tim. Oleh diisi. Dari sisi wawancara berarti ini. Wawancara, kemudian ini melihat kondisi keluarga. Jadi gitu. Jadi nanti kemudian ada misalnya rapat internal kita untuk menentukan semua anak diterima. Semua anak diterima. Tapi kita rapatkan untuk menentukan 3 kategori. Pertama, anak yang tidak berbayar atau gratis. Yang kedua, berbayar sebagian atau yang subsidi silang. Yang ketiga, berbayar penuh. Ini dirapatkan untuk menentukan 3 hal tadi. Nah, jadi semua anak yang daftar itu kita terima. Berarti semua anak disurvei? Semua. Yang daftar misalnya 100 orang itu disurvei? Jadi kayak ini, seperti yang tahun ajaran baru nanti, tahun ajaran 2021-2022, yang mendaftar ada 82 anak. 82 anak. Semuanya disurvei. Jadi guru kita ada 14, yang turun itu 12. Jadi 3 tim dibagi, 3 tim masing-masing lah. Jadi 82 murid itu yang sekarang yang mendaftar untuk tahun ajaran baru nanti itu tersebar di 3 kecamatan di Banda Aceh dan 2 kecamatan di Aceh Besar. Yang Banda Aceh itu Jaya Baru, Meraksa sama Baitur Rahman. Yang Aceh Besar itu Darul Imarah sama Pekan Badan. Yang Pekan Badan di ujung Pancu deh. Bayangin jauhnya ke sana. Jauh lagi ke sana ya. Tetap disurvei sama bunda guru kita. Iya. Itu yang itu menjadi pertanggungjawaban kita kepada donatur. Gitu. Jadi Bang, apakah TK ini jelek-jelek Bang? Maksudnya gini, ini gratis untuk anak-anak biar ada TK aja, nggak usah lah kualitas lagi. Karena kan yang berbayar pasti kan kualitasnya lebih bagus kan. Ini kan nggak gratis. Nggak juga. Jadi gimana? Kita memang TK gratis, TK anak fakir miskin. Tapi kita dari segi manajerial berusaha semaksimal mungkin menghadirkan yang terbaik. Di antara caranya dulu di awal-awal, sebelum tahun ajaran dimulai, itu guru-guru kita magangkan ke sekolah-sekolah yang bonafit lah, seperti Al Azhar umumnya, terus
ada TK negeri berapa kemudian itu yang bagus juga gitu kan. Jadi guru kita banggakan di sana 2 minggu kerjasamanya. Setelah itu begitu mereka selesai, kita tanya ke mereka apa yang membedakan kita sama mereka. Jawabannya cuma satu. Apa itu? Uang. Yang lainnya itu sama. Artinya apa? Bisa dihadirkan melalui kreativitas. Kreativitas itu aja. Jadi makanya setelah kita melihat itu, beberapa kali kita buat magang, itu hasilnya sama saja. Akhirnya kita semakin percaya. Alhamdulillah kita semakin kuat dan yakin bahwa kalau kita berusaha maksimal, insya Allah akan bagus. Dan itu kemudian terbukti ketika Dinas Pendidikan Kepala Bidang PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini, dan PNS, Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh mengharuskan TK kita untuk ikuti akreditasi. Ya. Berarti itu akreditasi ini? Alhamdulillah. Walaupun kita baru dan kali pertama kita ikuti akreditasi, kita dapat B+. Tapi hampir A. Selisih 4 angka cuma. 4 angka cuma. Kalau bisa sogok-sogok biar dapat A. Masalah kita nggak mau. Nggak mau. Oke. Karena ada integritas tadi kayak nggak mau. Mungkin terakhir Bang. Abang membuat ruman dengan kualifikasi anak yatim dengan fakir miskin tadi. Apa yang menggerak Abang membuat itu, terus apakah ini suatu saat akan nggak ada lagi atau kapan berhentinya? Yang pertama tentu ada motivasi religi di situ. Religi. Ya, itu basisnya di situ. Yang pertama hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Kemudian hadis Nabi juga yang lain, ana wa kafilul yatim hakaza. Itu aku bersama pembina atau pengasuh anak yatim itu seperti 2 jari ini, dekat. Nah, ini motivasi religinya. Itu basis kita paling fundamental. Terus yang berikutnya, kita hidup ini kan nggak lama. Karenanya terasanya kok sia-sia kali umur terbuang, habis gitu aja, nggak ada manfaatnya. Makanya kemudian kita mengajak kawan-kawan untuk bergerak, bermanfaat, dan insya Allah akan berkah. Bergerak, bermanfaat, berkah. Iya. Okay. Karena keberkahan itu hanya bisa hadir melalui gerakan. Dengan bergerak, insya Allah berkah akan hadir. Berkah itu apa? Yang paling sederhana. Berkah itu kita semakin mudah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Itu dia. Itu indikator keberkahan yang paling simpel. Iya. Usah kita bilang masalah materi ya. Okay. Usah kita bilang masalah materi. Itu dia paling simpel. Allah, kita semakin dimudahkan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Itu dia. Nah, di sisi lain kita di slogan Ruman itu juga berkah berbagi bersama. Berkah berbagi bersama. Ya. Berarti itu bukan berkah berbagi hari maksudnya. Kan kepemilikan maksudnya. Berarti kan bersama. Jadi kan ada kesamaan, ada satu visi misi dan kebersamaan di situ. Karena lidi satu mudah dipatahkan. Tapi lidi seikat kuat. Itu dia. Jadi kita ingin mengajak kawan-kawan bahwa Ruman ini menjadi jembatan kita untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, atau dengan yang sering kami bahasakan seperti ini. Kita sering bahasakan ke kawan-kawan, kita berikhtiar menjadi penghantar kebahagiaan bagi orang lain. Ya, itu dia. Oke. Mungkin Bang Arif ada nggak sih pesan atau ini kan sekarang ini makin banyak ya, semoga semakin banyak lagi rakyat Aceh, warga Aceh yang mau berbuat sesuatu untuk sosial, untuk
setidaknya sekeliling rumahnya lah, ya kan? Betul. Ada nggak pesan untuk orang yang mau atau yang kedepannya untuk bisa berbuat sosial dan bisa konsisten kayak Bang Arif yang membuat sosial? Oke. Belajar dari kita di lapangan gitu kan. Yang pertama, ketika kita mau bergerak, maka tutup telinga kiri kanan, mata tutup ya. Oke. Kalau kita sudah yakin, apa yang kita buat itu betul, caranya betul, tujuannya betul, jalan terus, jalan dia. Itu konsepnya. Itu konsep sederhananya. Secara umum seperti itu. Oke. Yang berikutnya, air yang mengalir itu lebih sehat. Oh iya. Ketimbang air yang mengambang. Air yang diam. Air yang diam lama-lama membusuk. Lama-lama membusuk. Bahkan hilang, membuai. Iya, memuai. Tapi kalau air yang mengalir, dia sehat. Walau kecil. Nah, walau kecil. Makanya kemudian kita selalu mengajak kawan-kawan, lakukan saja yang terbaik, walau kecil, tapi continue. Itu dia. Jadi, dan kembali 15 abad yang lalu Nabi kita udah pernah bilang, khairul a'mali dawamuha wa inqala. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah yang berkelanjutan walau kecil, wa inqala, walau kecil. Jadi kecil tapi continue lebih baik daripada bombastis. Sekali buat selesai, habis itu selesai, nggak ada lagi. Nah, kita lebih baik sedikit tapi yang continue. Nah, dan kalau ditanya sampai kapan roman ini ada, sampai Allah mengizinkan kita. Sampai Allah mengizinkan Bang Arif dan kawan-kawan untuk mengelola. Iya. Dan kepada teman-teman yang mau bergerak, pengalaman kita di rumah, ikuti bergeraklah dengan cara langit. Dengan cara langit. Iya. Bumi pasti ikut. Ikut di porosnya. Ya. Tapi kalau kita bergerak dengan cara bumi, langit belum tentu ikut. Nah, ini kembali ke yang tadi, motivasi religi tadi, bahwa ketika kita bekerja untuk materi, untuk mencari publikasi, untuk menjadi terkenal, ya mungkin itu kita dapati, tapi hati kosong, kering dia. Kering ya. Iya. Kenapa? Karena langit Allah nggak ridho. Sombong itu, angkuh itu sifat aku kata Allah. Siapa yang memakainya tunggu aja kata Allah. Nah, gitu. Tidak ada persaingan di dunia sosial. No, yang ada bermitra sinergi. Itu dia. Karena kemiskinan itu sangat kompleks. Kemiskinan, permasalahan sosial itu sangat kompleks. Tidak bisa diselesaikan satu orang. Oleh pemerintahnya nggak bisa. Makanya kemudian Ruman itu kalau kita lihat di latar belakang di latar belakang di profilnya, bagi latar belakang itu kita sebutkan Ruman ini hadir untuk membantu usaha pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan problem sosial di masyarakat. Itu dia. Luar biasa Bang Arif ya. Hari ini berbagi tips sama kita. Harapannya adalah semakin banyak orang yang seperti Bang Arif ini juga semakin bagus. Seperti Ustaz Somad bilang, Bang Arif ini adalah ciri-ciri orang yang bisa dibudidayakan semakin banyak, ya kan? Jadi kalaupun nanti ada kawan-kawan yang lain yang mau lihat konsep, mau lihat bagaimana sih perjalanan yang Ruman lakukan, mungkin bisa nanti ke Bang Arif langsung ya, ke base campnya Ruman, atau kalau nggak tahu base campnya Ruman, nanti kalau ada dibuka lagi sesudah pandemi, mungkin Mimbara nanti bisa join di Mimbara, menjadi relawan atau menjadi apa ya, kayak gitu Bang Arif ya. Oke, stay tune terus di SAS Inisiatif, tunggu informasi dan lainnya. See you.